Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah dan mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang telah setia mendukung channel kami, yang telah mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, polemik tentang nasab habaib ini masih bergulir sampai sekarang ya. Masih hangat ya. Yang tidak suka Habib itu semakin menjadi-jadi, bahkan dengan bangganya itu mengatakan nasab habaib itu terputus, Nabi habaib diragukan sebagai turunan Rasulullah sampai minta tes DNA barang gitu ya. Ini menurut saya pribadi ini sudah meracuni keyakinan masyarakat. Ini rasa takdim masyarakat umat Islam kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga merusak akhlaknya umat Islam kepada TV yang dirahmati oleh Allah. Kita oleh para ulama kita, oleh guru-guru kita itu diajari untuk mencintai para habaib, karena guru-guru kita yakin bahwasanya habaib itu memang keturunan Rasulullah. Beda halnya dengan oknum-oknum yang yang bangga dengan hasil risetnya, lupa bahwasanya kebenaran yang hakiki itu hanya pada Allah. Hasil riset itu bisa salah ya, tidak bukan ketentuan akhir, bukan tidak final itu ya untuk hasil riset itu sendiri ya. Kebenaran yang hakiki itu hanyalah pada Allah. Jadi jangan bangga dengan hasil risetnya, bahkan sampai mengotak-ngatik juga terhadap eksistensi Wali Songo, juga mengotak-ngatik keturunan nasab, silsilah nasab Wali Songo. Ini kan hancur rusaknya. Selain dirinya itu harus akhlaknya hancur, rusak, juga meracuni, merusak akhlaknya umat Islam yang lain ya. Kemudian yang cinta habaib ya, karena saya juga kepada ulama juga cinta, kepada habaib juga cinta. Cuman ada yang keterlaluan ya. Cinta kepada habaib, menyanjung-nyanjung habaib ya, tapi keterlaluan. Mencintai habaib tapi justru menghinakan ya, menganggap remeh ulama-ulama yang non habaib, yang bukan habaib. Juga pemberitaannya, informasinya juga bergulir di medsos ya. Mengatakan bahwasanya satu habaib yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini dapat dari mana ya? Ucapannya siapa? Ini kan merendahkan ulama ya. Kita tahu Nabi bersabda dalam sebuah hadis, fadlul alimi alal jahili kafadlil qamari ala sairil kawakib ya. Keutamaan orang yang berilmu, orang alim itu melebihi dari orang-orang bagaikan bulan yang mengalahkan sinarnya bintang-bintang itu. Artinya masih lebih utama orang alim daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnakum syu'uban
syu'uban wa qabailah lita'arafu. Saya jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain, ya, untuk saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain. Bukan litahasadu, bukan litaghabadu, bukan untuk saling mengenal, bukan untuk saling mencaci. Firman selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah itulah yang paling takwa di antara kalian. Dan di sini ulama ada yang menafsirkan dalam ayat ini bahwasanya yang paling mulia itu bangsa abaib keturunan Rasulullah. Tidak ada itu ya. Yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah, itu yang lebih baik. Ya, siapa itu, ya? Meskipun non habaib, bukan keturunan Rasulullah, tapi takwa kepada Allah. Sementara habaib yang keturunan Rasulullah tidak takwa, ya masih dikalahkan dengan non habaib yang takwa. Ini kan juga keterlaluan dan juga menyalahi dari firman Allah. Yang kedua juga dari hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu paling baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat, orang yang bermanfaat bagi manusia lain, ya. Masa kalau orang yang tak berilmu itu manfaatnya, ya ada, cuma tidak sebaik dari orang yang berilmu, ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Juga yang paling takwa kepada Allah, itulah yang paling baik. Siap baik itu bukan selain habaib itu. Habaib juga, di antara habaib siapa yang paling takwa? Bukan yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah, bukan. Tapi adalah yang paling takwa kepada Allah dan yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Ya. Ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Ya. Ini zaman akhir, ya, sudah banyak fitnah bertebaran di sana sini untuk menggoncang keyakinan kita, untuk merusak akidah kita, ya. Mari kita waspada, jangan sembarangan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu yang membuat iman saudara-saudara kita yang awam itu tambah berantakan, ya. Kita ini sudah dirongrong oleh musuh-musuh Islam dari luar, ya. Oleh non-muslim kita diobok-obok, akidah kita didangkalkan. Jangan ditambah, ya. Mari yang ini saling menguatkan satu sama lain. Meskipun hasil risetnya pinter, sudah. Apa untungnya mengotak-ngatik, ya, ikut campur dalam urusan nasabnya orang lain, ya. Kok dengan bangganya dibawa ke ceramah kemana-mana, dibuat bahan ceramah. Bukan keturunan Rasulullah, juga wali songo. Apa untungnya? Malah merugikan agama, merugikan umat Islam, menghancurkan akidah umat Islam, menghancurkan akhlak umat Islam, ya. Mungkin hanya ini tanggapan dari saya, mudah-mudahan jadi bahan renungan dan menjadi ilmu manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.